Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini waktunya sudah sore loh ya. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, yang sangat cerah dan cuacanya juga sangat panas. Di sini saya mau sharing dan juga membagikan tentang keluhan para vendor-vendor atau owner-owner dari sound system tentunya ya. Yang perlu saya sampaikan atau yang nanti kita bahas bareng yaitu tentang harga sewa sound yang makin hari makin hancur, makin remuk, itu khususnya di daerah saya. Di sini untuk harga sewa sound system itu sudah mulai nggak karu-karuan, mulai dari harga 1 juta berangkat, 1,5 juta berangkat, dan yang paling parah tuh kadang 1,5 juta itu sudah komplit sama elektron, sama penyanyi 1 atau penyanyi 2. Nah itulah yang kadang-kadang saya nggak habis pikir. Padahal kalau kita berbicara dari modal, sound system itu modalnya nggak sedikit, modalnya banyak banget, puluhan juta hingga ratusan juta. Tapi endingnya ketika kita ingin merentalkan sound system tersebut tidak bisa mendapatkan pendapatan hasil cuan yang maksimal. Nah itu karena apa? Atau mindset owner kalau nggak murah takut nggak dapat job atau seperti apa, saya kurang paham. Makanya di sini saya membagikan video ini untuk kita jadikan bahan pembahasan dan bahan pertimbangan. Nah kalau di saya di Tahta Audio ya, punya saya Tahta Audio, itu kita mempunyai spek dan mempunyai harga gitu ya. Spek kita misalnya kayak kita ada dua jenis sub ya, subwoofernya itu pakai 15 in kemudian sama 18 in ya, nggak menghitung sub juga sih, cuma kalau umumnya saya makainya 6 subwoofer itu pakai gantung rejing. Itu kalau yang 15 in itu, yang sub 15 in itu harga rental saya untuk lokal 5,5 juta. Terus kalau untuk yang 18 in dikalikan 6 subwoofer itu 7 juta sampai 7,5. Nah tergantung acaranya gitu. Nah kadang-kadang saya melihat itu ada yang pakai 2 jagrak rejing. Nah itu tak tanya job-jobannya 5 juta. Itu dua sayap kan jauh-jauh banget gitu. Kadang ada yang satu sayap pakai subwoofer sampai 8 biji kali 18, powernya buat gede, suaranya horeg, tapi harga sewanya di bawah 4 juta. Nah itu kadang-kadang yang membuat saya bingung. Dan untuk komponennya pun nggak main-main, menggunakan speaker yang buat gede, menggunakan power yang gede, yang brand-brand, pakai power brand ternama itu. Kemudian untuk sumber stromnya pun juga pakai genset silent yang 32 kPa, 22 kPa. Tapi harga sewanya itu kadang-kadang nggak masuk akal. Ya kalau misalnya yang menghandle atau yang di lapangan itu ownernya sendiri masih lah ya, daripada nganggur di rumah masih dapat. Tapi kalau yang menggunakan operator spesialis, menggunakan tenaga, menggunakan kru minimal 2 orang, itu kalau kita ngambil di budget 3 juta ke bawah atau 4 juta ke bawah untuk spek rejing itu saya hitung sangat rugi. Apalagi harga solar sekarang kalau di sini eceran itu sampai 250 per 20 liter atau per galon. Itu kita satu job rata-rata menghabiskan 2 galon atau 40 liter. Itu budget kita sudah 500.000 untuk solar. Kemudian ditambah lagi untuk transportasi ya kalau mobil sendiri masih lah. Kalau kita sewa mobil sama BBM-nya untuk jarak dekat itu ya sekitar 500.000 untuk kosnya. Taruhlah untuk operasional mobil kalau punya sendiri kita mengeluarkan budget 200.000. 200 tambah 500 sudah 700. Kemudian kru 2 orang. Kalau di sini kan lokal itu mainnya borong. Ini tak buka saja di sini untuk budget saya membayar kru itu 1,5 juta.
1,5 juta ditambah 500 itu sudah ketemu 2 juta, ditambah 2 juta ditambah 200 berarti sudah 2.200.000 untuk biaya operasional sama honor yang kerja. Kalau kita ngambil job dengan harga 4 juta berarti kita cuma sisa 1.800.000. Nah 1.800.000 itu kita nggak usah muluk-muluk, dalam satu kali event itu pasti ada aja entah apa. Kita taruhlah ngomong yang ringan-ringan aja ya, 10 Twitter putus, atau mungkin 10 speaker 1 biji 2 biji. Ya syukur-syukur kalau tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak terjadi apa-apa kita di situ masih punya sisa. Kalau 4 juta itu masih 1.800.000. 1.800.000 kalau dihitung skala bisnis itu nggak ketemu, dari modal 100 berapa sekian juta gitu. Dalam 1 bulan kita keluar misalnya 3 kali job, itu penghasilan kita nggak sampai 6 juta. Sedangkan kalau kita ngambil kredit di bank itu minimal penghasilan kita 4 juta, angsuran 4 juta, mendapat penghasilan sekitar 6 juta, itu kita masih minus karena untuk biaya perawatan kita belum dapat gitu. Sedangkan sound system itu harus upgrade, kita nggak bisa harus itu aja, harus nambah dan nambah lagi gitu. Jadi memang usaha sound system itu harus diiringi dengan hobi. Tapi kalau saya jujur loh, saya sama sekali tidak hobi dengan yang namanya sound system. Kenapa kok saya membuat sound system? Itu karena bertujuan untuk mengimbangi usaha saya yang lain. Karena saya ada tenda, panggung, dekorasi dan lain-lain, ada musik. Jadi untuk mengimbangi itu supaya bisa satu paket. Nah seperti itu. Nah yang menopang untuk biaya sound system ini yaitu dari penghasilan tenda dan dekorasi itu tadi yang bisa untuk modal. Jadi kita subsidi silang. Kita kalau hanya mengandalkan dari sound systemnya aja dengan harga sekian itu berat banget, begitu lur ya. Jadi kalau ditanya kenapa kok harganya Tahta Audio itu kok mahal, ini yang ngerti cuma orang-orang lokal aja untuk harga Tahta Audio. Nah, kemudian pertanyaan saya, kalau bagi Anda yang menerima job 4,5 atau 4 juta ke bawah dengan menggunakan spek rejing dan subwoofer yang sama yang saya sebutkan tadi, itu pertanyaan saya, apakah Anda akan bertahan di harga itu atau Anda ingin meningkatkan kualitas sound system Anda untuk menaikkan harga atau seperti apa? Itu yang perlu kita temukan jawabannya bareng-bareng. Nah begitu loh. Kadang-kadang persaingan bisnis itu di mana-mana banyak yang menggunakan tag harga. Tapi kalau saya sih enggak. Saya lebih ingin meningkatkan ke kualitas. Sedangkan saya sendiri tidak paham dengan sound system. Tapi saya ngertinya gimana kalau sound ini bisa laku atau sound ini bagus. Itu kita kan namanya sound system itu kan kerjasama ya. Dalam satu event itu kan dengan musisi, kemudian dengan audien, itu kita kan juga harus ada kerjasama. Kalau musisi kebanyakan nggak peduli dengan FOH, untuk suara luar nggak peduli, untuk sound lempar nggak peduli, yang penting dalam enak. Tapi kalau untuk tamu undangan yang dinilai kan tetap suara luar seperti apa hasilnya. Jadi kalau menurut saya sumbernya dulu yang kita nyamankan, nanti yang luar ngikut. Jadi kalau dalam sudah tertata, dalam bahasa soundnya itu apa ya, roto ya, clarity ya, itulah mungkin itu sesuai dengan selera musisi. Nah itu nanti yang luar ngikut. Itu sih kalau sistem saya seperti itu. Dan enak dan tidaknya sound system itu kan selera pendengar itu seperti apa gitu. Kadang di bawah grup ini enak, bilangnya ini enak, vokalnya enteng, kemudian suaranya bersih. Ada yang grup ini bilang wah ini nggak bisa, kalau untuk alat ini belum mampu menggunakan alat perkusi, belum bisa. Terus ada lagi yang ini untuk acara ini nggak bisa. Nah kadang-kadang di situ juga mempengaruhi untuk
apa namanya ya, mempengaruhi untuk sistem kerja di lapangan. Jadi kita harus sebagai owner, kita juga harus bisa mengimbangkan antara kemauan musisi dan kemauan audiens, itu harus balance begitu. Untuk membalancekan itu semuanya, itu tadi, kalau saya lebih utama ke sumbernya dulu aja, ke sumber suaranya. Misalnya kendang suaranya kayak apa, ya harus dimaksimalkan seperti itu gitu. Nah, jadi untuk harga, kembali kita membahas tentang harga ya, tentang harga sound yang makin lama makin hancur-hancur ini. Harapan dari saya, kita harus menghitung dari modal. Tapi kalau sound itu adalah hobi, saya nggak bisa protes. Kenapa Anda nyewakannya murah, kenapa Anda terima job kecil? Karena hobi. Kalau sudah berbicara dengan hobi itu mentok. Karena kalau memang bener-bener hobi, kadang-kadang dikasih uang solar aja, yang penting bisa nguntir, soundnya tampil, dia udah seneng gitu loh, karena hobi itu mahal. Tapi kalau sound is bisnis, sound adalah bisnis, mungkin kalau yang namanya bisnis itu ada dua macam. Ada yang bisnis hanya mengandalkan untung, ada bisnis yang menggunakan kepuasan batin, ya, kepuasan batin dan keuntungan secara finansial. Nah, jadi kalau saya pilih yang di plan B, kepuasan batin dan keuntungan secara finansial. Jadi harapan saya buat semua owner sound system dimanapun Anda berada yang mungkin melihat video saya ini, mari bareng-bareng kita berpikir untuk ke depan supaya guyup antara owner sound system ya, antara vendor-vendor itu gimana. Karena di suatu daerah itu sudah ada yang dibentuk paguyuban audio sound system itu macam-macam ya. Itu ada yang penyelarasan harga job, ada yang lain-lain, walaupun di belakang pada kenyataannya banyak yang main sliding, bypass, kemudian potong-potongan harga dan lain-lain. Boso Jawa ini baca irgo. Nah, di situ mungkin yang membuat paguyuban itu tidak solid atau tidak bisa berkembang, atau mungkin paguyubannya bubar dan lain-lain, karena komitmen yang sudah disetujui di paguyuban itu tidak ditetapkan. Nah, kadang-kadang begini, kalau kita menyewakan dengan harga yang tidak pantas, dengan kondisi mungkin perjalanan jauh atau apa, di situ kita yang kita rasakan itu bukan bosnya, yang kerja. Udah dari rumah ke tempat acara itu jaraknya jauh, membawa mobil harus hati-hati, menjaga risiko agar sound tidak rusak di jalan dan lain-lain. Kemudian nyampe TKP itu kan nggak mesti, kadang ada yang mendapat sambutan baik, ada yang kadang dicuekin. Nah, di situ kita juga harus menjadi bahan pertimbangan untuk harga itu. Di situ maksud saya ya, karena orang sound itu kalau di setiap event itu yang paling soro, yang paling menderita. Tukang tenda pasang selesai dia pulang, datang lagi pas bongkar. Tapi kalau sound dia datang, kemudian nungguin, ya kan, nunggoni sampai acara selesai. Belum kalau acaranya banyak. Kalau di sini biasanya pagi rebana, habis rebana nanti elektron, atau enggak kadang campur sari, atau enggak nanti ada tambahan acara lainnya, atau mungkin ada yang kadang itu nanggapnya tuh rebana, habis gitu campur sari komplit, habis itu malamnya wayangan. Nah, itu kita kan harus berulang-ulang untuk set mikrofon, kemudian untuk penataan yang lain, untuk salon monitor, kadang yang tadi arahnya ke kiri jadi ke kanan, itu semua kan perlu tenaga. Nah, enggak mungkin kita sebagai bos yang pernah terjun ke lapangan, kita melihat kinerja kru kita seperti itu, kita nggak memberikan budget tambahan, nggak mungkin gitu loh. Sangat kasihan sekali. Tapi kalau mungkin untuk owner sound yang tidak pernah ikut dan tidak pernah terlibat di lapangan, taunya di job harga sekian, ya kan, di job harga sekian, bayaran sekian. Nah, kadang-kadang
yang bikin nggak betah kru itu dengan kinerjanya seperti itu. Nah, harus ada saling keterbukaan. Jadi untuk kru panjenengan harus ada keterbukaan antara bos dan anak buah. Jadi keluhannya itu apa, kemudian tanggapan bos seperti apa. Tapi ya jangan ngeluh terus. Jadi kru juga harus bisa mensiasati barang yang ada. Jangan menuntut yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Kadang nanti bos sudah ngikut ini itu, tapi sampai nggak semangat kerjanya, jenengan nggak telaten. Nah itu yang membuat kadang-kadang bos bisa kecewa di situ ya. Karena sekali lagi usaha sound system ini adalah usaha yang sangat riskan, ya kan. Wak dewe kuwi nek elek jelas dibully, nek apik urung mesti ditambahi. Nah itu sound system. Jadi kalau kesah sound system itu sudah saya rasakan di lapangannya seperti apa, udah saya rasakan. Apalagi kalau kondisi cuaca tidak bagus, hujan atau apa, itu kita harus waspada nutupin ini itu, dan grounding juga harus bener-bener kita pikirkan. Kadang ada yang pegang mikrofon itu nyetem deret atau gimana gitu, itu tuh sangat riskan sekali. Jadi sekali lagi buat semua teman-teman yang punya usaha sound system dimanapun Anda berada, mari benar-benar kita pertimbangkan untuk harga. Dan untuk penyewa sound system yang mungkin mau punya acara, itu juga harus mengerti tentang kenapa sih sewa sound itu kok mahal gitu loh. Kenapa sewa sound itu kok mahal ya? Karena itu dari modalnya aja udah mahal, kemudian pengerjaannya pun sudah mahal, karena tanggung jawab sound system sangat luar biasa. Contoh acara pengajian, mendapat mubalek yang agak kurang gimana gitu, kemudian mungkin ada feedback story ngangi-ngangi dan lain-lain, itu yang kena mental tuh orang sound system duluan, yang kena mental tuh orang kena sound system duluan. Terus kemudian waktu acara campur sari atau elektroniknya nggak enak atau gimana, itu yang kena mental itu orang sound duluan. Makanya kadang-kadang para penyanyi-penyanyi itu tolonglah ya, kesejahteraan sound system itu dipikirkan mungkin untuk saweran. Saya pribadi juga pelaku di panggung, tapi saya nggak pernah ngurus kalau masalah saweran, biasanya si mbak-mbak itu. Jadi tolong untuk mbak-mbak penyanyi, kesejahteraan kru sound system itu juga harus dipikirkan. Karena tanpa adanya mereka, acara tidak akan sukses. Tanpa adanya mereka, kalian tidak bisa mendendangkan suara merdu kalian. Suara kalian bagus kalau tidak didukung dengan sound system yang memadai, suara sampai akan jadi apa aku sah kayak gini. Nah jadi kan rapena kan male krasa koyo piye ngono. Nah, jadi itu yang perlu kita bahas saat ini. Jadi kenapa toh kok sampai ada yang terima harga 1,5 juta komplit per musiknya, itu alasannya apa? Itu kan kalau alasannya daripada nganggur di rumah, ya mungkin ada profesi lain yang lebih baik daripada itu. Karena yang benar-benar mengharapkan rezeki dari sound system itu banyak, tidak hanya bos, tapi para kru juga mengharapkan rezeki dari sound system. Makanya kalau job itu harganya tuh harus kompak dan selaras gitu. Kadang-kadang ada yang gini, alah soundku tak gak apa-apa, tak sewane sakmene wong barangnya koyo ngene kok. Nah boleh seperti itu, tapi kadang-kadang orang yang ngejob tuh nggak mau tahu gitu loh. Yang penting untuk sound regane murah gitu. Nah hanya mungkin 60% orang yang mengetahui tentang spek sound system seperti itu. Apa yo sound iku sing penak yo kudu urip. Nah, itu kan macam-macam, tergantung persepsi penyewa. Saya mau cari sound yang sampai dodok ampak sesek ora iso ambekan. Saya mau cari sound sing penak, klenting-klenting, klecis-klecis. Nah, itu tergantung si penyewa, tapi rata-rata tren itu kan yang mempengaruhi. Sekarang ini kan hurek, era hurek ora warak. Pada prinsipnya kalau untuk mengejar horeg, saya ampun di tata audio, ampun kalau untuk horeg. Tapi kalau untuk istilahnya yang penting lancar, yang penting aman, kita mengupayakan di situ. Gitu. Jadi sound nek tinggal lab, nutuk kendang, suaranya kendang itu piye, ke
nganu gitar, ngonek nih gitar, suaranya piye, untuk perkusi gamelan suaranya piye, sebenarnya itu sudah kita pelajari semua. Tapi kadang-kadang antara kru sound dan kru musik itu ada terjadi miskomunikasi atau tidak sinkron. Nah di situ perlu kita bangun antara komunikasi kru dengan soundman, itu juga harus dibangun, mintanya seperti apa, pengennya seperti apa, harus ngomong, saling mencari. Makanya perlunya kadang-kadang cek sound itu di situ, agar nanti waktu nggak main belum sampai di pertengahan sudah ngerasa nggak nyaman, nggak mood karena soundnya nggak enak. Itu yang punya sound juga mikir, kadang-kadang minder, pengen mengiringi musik sama itu merasa tidak pantas gitu loh. Jadi kadang-kadang minder seperti itu. Oke lor ya, cukup sekian pembahasan dari saya. Mungkin yang sudah menonton video ini, kalau sekiranya bermanfaat, silakan dibagikan, di share, kemudian di subscribe. Jangan lupa tonton terus video-video dari Samsul Ompong Gondrong Nugraha Official. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.